Berikut ini sikap Aliansi Umat Islam Bogor Raya dan tuntutan agar DPRD Kota Bogor ajukan hak angket terhadap wali kota Bogor Bima Arya. 1. Bima Arya yang semula bermusyawarah kemudian berulah dan tugaskan Kasat Pol PP secara terburu-buru melaporkan RS Umi ke polisi. Si Bima Arya sampai saat ini tidak mampu menjelaskan siapa yang mengatakan memesan, sehingga tiba-tiba berubah sikapnya dan justru terlihat menyembunyikan pihak tertentu yang menekan atau memesan tersebut. Si Bima wajib untuk dilengsarkan karena melindungi penjahat. Akhirnya termakan mubahalah Habib Rizik Syihab. Nasib jabatan Bima Arya dipertaruhkan di Gedung Putih. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Kita bersumpah di hadapan Allah, siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Nah ini Habib Rizik bukan nantang, sudah bermubahalah dia, sudah bersumpah mubahalah. Maka ya waspadalah bagi yang menuduh dia menyimpang. Dia sudah jelas mubahalahnya berat sekali, mubahalah itu sumpah terberat di atas sumpah li'an, sumpah laknat. Forkopimda menyampaikan kepada semua bahwa tadi telah dicapai beberapa kesepakatan yang penting. Yang pertama adalah bahwa insya Allah Forkopimda dan Satgas akan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pelanggar protokol kesehatan. Kami ke depan bersama-sama dengan Bapak Ibu akan memastikan pelanggar-pelanggar prokes ditindak secara tegas. Hanya pelanggaran prokes di Kota Bogor, tapi tidak dilaporkan ke polisi, sehingga ini bukti bahwa Bima Arya diskriminatif dalam penegakan hukum, sehingga harus dilengsarkan. Yang kedua, polisi akan tetapi tidak jadi dicabut dengan alasan karena dilarang Kapolda Jawa Barat. Padahal cabut laporan adalah hak pelapor, bukan hak Kapolda, sehingga karena terlihat wali kota bisa diatur-atur Kapolda, maka Bima Arya layak dimasuk. Dan jangan asal Kapolda sehingga tidak atas dari wali Kapolda. Dan benar, kami Aliansi Umat Islam Bogor Raya akan senantiasa giat untuk mengawal penegakan keadilan dan melawan kezaliman dimanapun berada, wabil khusus di Kota Bogor. Paling laknatnya manusia, paling bangsatnya manusia. Man lam yattasil billah, walam yattasil bi, walam yattasil bil ulama. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling rusak adalah manusia yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan denganku, dan tidak berhubungan dengan para ulama, yakni membenci para ulama, mengkriminalisasi para ulama. Dolim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kedoliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente mau berjenggot, nggak berjenggot, cingkrang, nggak cingkrang, ente bisa baca kitab, nggak bisa baca kitab, ente faham Quran, nggak faham Quran, ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik tidak ada duanya di Indonesia, saudara. Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ulama, seorang soleh di kota Tarim sana, Hadramaut. Beliau mengatakan orang seperti Habib Rizik itu lahir 800 tahun sekali. Kenapa? Beliau ikhlas karena Allah, seorang alim, seorang zahid. Perjuangannya nggak minta uang, nggak minta apa-apa kepada kamu, nggak. Habib Rizik pernah ditawarin 2 triliun uang supaya tidak berjuang untuk bela Islam. Apa kata Habib Rizik? Wallahi, jangankan 2 triliun, andai Indonesia ini diuangkan dan uangnya dikasih kepada saya, demi Allah untuk bela Islam, saya tolak itu uang dan saya akan siap berjuang untuk Islam di tanah Indonesia, saudara-saudara. Itu kita punya Imam Habib Rizik Syihab. Katakanlah tindakan Bima Arya Sugiarto mengadukan rumah sakit Umi
kepada pihak penegak hukum atau pihak yang berwajib. Dan menurut saya memang ya ini terlalu berlebih-lebihan ya. Jadi Bima Arya seolah-olah dikasih umpan dan umpannya dimakan, sehingga ada jalan untuk mengkriminalkan Habib Rizik berdasarkan pengaduan Bima Arya. Apakah pengaduannya itu pernah dicabut atau tidak? Terus terang saya tidak mengikuti secara detail duduk permasalahannya, tapi sampai sekarang lawyer Habib Rizik, pengikut Habib Rizik masih mempersoalkan kelakuan Bima Arya, dan bagi Habib Rizik, Bima Arya bahkan dianggapnya berbohong ya. Jadi ini kasus yang biasa-biasa saja, yang harusnya bisa direkonsiliasi, tidak perlu melakukan pendekatan ya pihak kepolisian gitu ya. Tapi ya rupanya Bima Arya memilih untuk melakukan hal seperti itu, dan tentu ini menimbulkan luka ya bagi Habib Rizik dan juga bagi pengikut-pengikutnya. Bagi orang yang mendambakan kebenaran dan keadilan ya tetap menganggap ini tindakan yang berlebihan ya, tindakan yang menurut saya ya sangat-sangat berlebihan, yang harusnya tidak perlu diambil orang sekelas Bima Arya. Yang kita tahu adalah seorang tidak hanya sebagai birokrat, sebagai wali kota ya, kepala daerah, tapi juga adalah seorang ilmuwan politik tamatan PhD dari Australia. Jadi langkahnya menurut saya ya blunder, dan pasti akan tercatat dan dicatat seumur hidup oleh pengikut-pengikut Habib Rizik sebagai orang yang menyebabkan Habib Rizik saat ini paling tidak harus mendekam di penjara karena tes swab rumah sakit Umi, dan menjadi entry point untuk memenjarakan Habib Rizik setidaknya hingga 2024 setelah di Petamburan dan Megamendung. Akhirnya termakan mubahalah Habib Rizik Syihab. Nasib jabatan Bima Arya dipertaruhkan di Gedung Putih. Masa tuntut Wali Kota Bogor Bima Arya lengser karena mengkriminalisasikan habaib dan ulama. Aliansi Umat Muslim Kota Bogor mendatangi gedung DPRD Kota Bogor, menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab dan mendesak Wali Kota Bogor Bima Arya dilengserkan karena telah mengkriminalisasikan habaib dan ulama. Habib Rizik telah dituntut oleh jaksa dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus tes swab RS Umi Bogor. Kasus ini awalnya dilaporkan ke polisi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan aspirasi mereka di depan gedung DPRD Kota Bogor. Bebaskan IBHRS, lengserkan Bima Arya, warga Bogor tidak butuh wali kota yang kriminalisasi habaib dan ulama. Demikian salah satu tuntutan dalam spanduk yang dibawa massa aksi. Sementara itu, dalam orasinya, Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf meminta kepada massa aksi untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Ia juga meminta kepada massa aksi untuk terus menyampaikan aspirasinya dengan penuh sopan santun layaknya seorang muslim. Habib Mahdi mengatakan kedatangan pihaknya ke gedung DPRD Kota Bogor tidak lain untuk menyuarakan tuntutannya agar HRS yang saat ini tengah tersandung kasus hukum segera dibebaskan.